Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga intinya itu cerita akhir ya. Cerita akhir kaum Bani Israel itu intinya menang. Ya, setelah berbagai peristiwa intinya terus menang. Sausai menang, sausai Fir'aun tenggelam teng Laut Merah. Walhasil Fir'aun tak kelompoknya kalah. Itu kemudian Bani Israel itu menjadi satu komunitas yang sejahtera, yang sehat. Tidak ada yang nindas, tidak ada yang intimidasi. Tapi kemudian seseorang yang sudah sejahtera, sudah sehat, itu biasanya punya selera. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani. Ini yang hati-hati kangge kaum santri, yang soleh. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani, yang kebutuhan spiritual. Nah, setelah sejahtera, tidak ada yang nindas, tidak ada yang mengintimidasi. Kemudian Bani Israel itu pernah jalan-jalan sama Nabi Musa, melewati satu komunitas kaum, di mana kaum itu punya ritual iktikaf di salah satu arca. Gampangannya juga dewa-dewa, patung-patung dewa-dewa itu yang seperti saya sering terangkan sebagai personifikasi Tuhan, sebagai bentuk Tuhan, jelmaan Tuhan. Kemudian dibuat iktikaf. Ada ritual iktikaf, ada sesaji, ada cara-cara yang punya nilai indah, punya nilai kekayaan spiritual. Nah, dengan tradisi ini, Bani Israel yang sudah mapan ingin ya Musa is'alana ilahan kamalah menapa. Mbok niku Nabi Musa damel kados mekaten. Kersane saat kita hubungan dengan Tuhan, itu ada semacam visualisasi penggambaran tentang napa? Tuhan. Is'alana ilahan kamalah menapa. Dan ini penting kalau aturakan bahwa dalam semua sejarah kemusyrikan itu dimulai dengan yang namanya patung, personifikasi Tuhan. Kalau nanti matur temriki bahwa keuntungan kaum Nasrani atau kaum Kristiani adalah karena punya tradisi setiap gereja dikasih patung yang menggambarkan tentang Yesus, tentang apa. Artinya keuntungan itu bahwa hipnotis, daya ketertarikan, daya apa itu terus menyita orang untuk tidak berpikir yang lebih rasional. Sama ini kena esroh patung, dua karisma, kemudian umurnya tua, kepinginnya amit bah. Kamu sudah tidak mikir nak itu waktu yang dibuat, batu yang bisa dipalu, bisa dipotong, bisa dihancur. Anane itu aura karisma atau aura haibah. Sehingga Rasulullah itu boleh antipati patung tak ngamet. Sehingga ketika Fathi Mekah pertama masuk Ka'bah yang dihancurkan juga apa? Karena mulai dulu kekayaan rohani manusia itu menjelma menjadi kemusyrikan. Mulai zaman Nabi Nuh. La tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa Wanasra wakot adallu nabo kasir. Setelah Nabi Nuh wafat, sebelum Nabi Nuh wafat itu menangi satu kaumnya, di mana ada arca-arca yang mengabadikan kesalehan para pahlawannya, para tokohnya. Mereka tidak nyaman kalau ibadah di satu musola, kemudian di musola itu tidak ada arca-arca atau pahatan-pahatan yang menggambarkan tokohnya. Tapi lama-lama menjadi kenyamanan spiritual tersendiri. Zaman ibadah yang mau ora enak, ora ono patunge. Ning dalan yo ora enak, ora ono patunge. Sehingga mereka tergantung dengan sesuatu yang fisik. Yang fisik ini personifikasi napa? Tuhan. Akhirnya lama-lama periode anak cucu sudah menjadi Tuhan. Jika sesaji terus didoakan, berdoa kalau tidak di situ ya tidak marem dan sebagainya. Terus Nabi Nuh dihancurkan. Ada lagi. Ketika jahiliyah, orang-orang Arab bikin patung Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Mereka juga bilang Al-Uzza itu singkatan dari kata Al-Aziz, zat yang agung. Al-Manat dari kata Al-Manan, zat yang banyak memberi rahmat.
Nah, kemudian Allah itu dibayangkan, artinya dijilmakan dalam patung-patung itu. Ini zat yang agung, ini zat yang pemberi. Ya sama seperti tradisi Cina, ini dewa apa, dewa apa, dewa apa. Nah, karena lamanya satu petualangan spiritual, di mana di situ sudah ada sesaji, ada amit bah, ada ruatan, ada apa. Sehingga orang itu lupa kalau itu hanya sebuah batu. La tadur wala tanfa. Nah, kelupaan ini yang menjadikan kemusyrikan karena terus menjelma kayak Tuhan. Nah, makanya Nabi Musa marah betul ketika kaumnya punya selera, ingin punya acara ritual yang kayak dilakukan ala kaum yaqufuna ala asnamil. Makanya kalau nyuwun para teman-teman yang haji, begitu juga saat kita haji, kita akan mengalami hal yang sama saat melihat Hajar Aswad. Makanya karena tradisi ini rawan disalahgunakan, sehingga seorang Sayyidina Umar setiap mencium Hajar Aswad, setiap mencium Hajar Aswad dalam riwayat hadis sahih mesti komentar, alim Tuhan naki hajarun la tadur wala tanfa, walau la anni ra'aitu Rasulullah qabdal tubi ma qabdal. Saya tahu bahwa kamu hanyalah batu, yang namanya batu ya batu, tidak madaroti, tidak manfaat. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku ora geduga ngembung. Karena apa? Personifikasi tentang Tuhan, tentang yang sakral, itu bisa rawan ke depan menjadi kemusyrikan. Pemenang patungnya digawe meripati mendelek sumpune sangar wong wedi-wedi. Lah nek digawe kaya Yesus ya orang tuh akan iba, akan kasihan. Efek dari ini kemudian orang sudah tidak mikir asal usulnya itu batu, anaknya wedi atau iba. Lalu pulang syukur ya, termasuk saya itu beberapa kali kalau ijtihad sedang munajat sama Allah, ini ijtihad pemikiran dan apa itu. Mulane Kak baru bentuknya jelas, itu hikmahnya itu. Moga Kak baru bentuknya wong ganteng, tahu wong ayu, wong malah karu-karuan. Buan kotak uiran tak jelas, buan kenapa kemusyrikan. Hikmahnya kenapa Kak baru orang bentuk. Mungkin Kak baru kebahagiaan orang Islam tak dunia, jadi bentuknya paling jelas. Semua kotak. Berko Islam itu anti patung, jadi Kak baru orang mutu, gimana bentuknya Kak baru bukan artistik. Kalau petakono seniman, petakono ahli seni ya. Seorang artis ibad, kotak, wireng. Ya karena itu, perjalanan personifikasi Tuhan dengan gambaran-gambaran yang macam-macam. Kalau Cina ya kayak Dewi Kuan Yin, Dewa Keberuntungan, Dewa Hujan. Kalau Arab ya kayak Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan sebagainya. Hubal itu adalah satu personifikasi Tuhan yang rawan kemusyrikan. Sebab itu Islam itu anti. Ya, Nabi Musa marah-marah betul ketika tradisi ibadah mereka mau dibentuk dengan tradisi yang baru, yaitu ada personifikasi apa? Tuhan, ada gambaran Tuhan. Ketika Nabi Musa innaha ulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya. Itu hanya patung. Ya patung itu tradisi yang salah, yang enggak ada artinya. Terus Nabi Musa pinter caranya mendorong kaumnya anti patung. Al-khairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum alal alam. Terus wa anjinakum min ali fir'auna yasumunakum su'al. Cara bahasa Jawane ngeten. Lho kowe roh patung ala disaiki. Kowe wingi-wingi ngalami revolusi nglawan Firaun. Wingi-wingi disuapana Allah sangka Firaun. Iku ora rong kenal patung iki. Urung kenal patung. Barang saiki kenal patung iki mbok anggap pangeran. Patung iki ora melok terlibat revolusi. Paham ya? Ora melok terlibat revolusi. Kok terus mbok hormati iku piye? Padha-padha hormati pangeran sing duwe cara bantu kowe lepas saka cengkramane napa? Terus aghayra wa abghikum ilaha wa faddalakum. Nah, sekarang dalam ilmu sufi kita kayak kitab-kitab sufi itu mengajarkan begitu. Diam-diam kayak kita itu ya sering syirik. Itu yang disebut ning sufi syirik khafi. Kenapa kita diam-diam sering syirik? Karena cara kita susut ke belakang ya, apa itu? Kalau dalam bahasa hukum itu surut ke belakang itu kurang. Ini mumpung Ramadan kalau terang. Kita ini diam-diam sering syirik.
Karena kita tidak pernah atau kurang sering surut ke belakang. Misalnya nyata, saya tidak tahu kenapa saya ada di dunia. Saya juga tidak ingin ada di dunia. Tahu-tahu lahir. Tentu karena saya lahir menjadi ada dari tidak ada. Ini satu peristiwa yang kalau kita surut ke belakang akan yakin adanya zat agung yang melahirkan saya, yang mewujudkan saya. Sehingga zat ini adalah yang penting karena saya dari tidak ada menjadi ada. Tapi kemudian setelah saya hidup, kita hidup. Kalau kita sedang puber perempuan yang idaman menjadi kayak Tuhan. Kalau nggak ketemu pusing. Tanpa dia tidak bisa hidup. Itu kalau lang sedang kasmaran. Sing seneng doyan duwe ngoten. Ora di duwe ra iso urip. Wes narano duwe, awak lemes kabeh. Kok sing seneng pengaruh ngoten. Pengaruhe ganti kiai liya tata yo ngelu. Urip kok dikhianati dan sebagainya. Itu dalam bahasa sufi kita diam-diam sudah melakukan syirik, satu kemusyrikan khafi, bahwa kita sering menyembah atau mengimani atau menganggap penting sesuatu yang dulu-dulunya sebetulnya tidak penting atau tidak ada. Harusnya kita surut terus ke belakang bahwa kita pernah ada, saat ada kita ada butuh perempuan, saat ada kita ada butuh teman, saat ada kita ada butuh siapa-siapa. Atau mereka itu tidak orang yang terlibat dalam wujud kita. Mereka ada orang yang terlibat dalam memberi nafas kita, memberi oksigen kepada kita. Nah, itu yang disebut Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Akhirnya diam-diam kita menuhankan yang namanya selera, menuhankan yang namanya nafas. Lalu kalau bolak-balik cerita, sebetulnya dosa zina itu bisa diampuni. Dosa syirik, dosa zina, seorang prostitusi itu sebetulnya masih bisa diampuni. Cuma kadang kalau dosa itu sudah sering, itu menjelma menjadi kemusyrikan. Kalau bolak-balik nerangno, perempuan bisa jadi WTS itu paling cepat umur 17 tahun atau 16 tahun. Kemudian setelah menjadi WTS, sebetulnya dosanya hanya zina. Tapi kemudian ada logika kemusyrikan. Nduk kowe ora tobat, mosok zina ora barbar. Ya kula nak mboten ngeten mangan nopo. Nah, ini yang menjadi kemusyrikan. Karena dia pernah 17 tahun toh makan tanpa melakukan zina. Jadi dia disurut ke belakang. Tidak surut ke belakang untuk melihat dia toh pernah makan tanpa harus menjadi pezina, tidak tanpa menjadi WTS. Sama seperti saya misalnya melakukan syirik kopi ya gitu. Saya pas kecil ya wes seneng. Aku zaman cilik dolanan bayi ya wes seneng. Dolanan pasir ya wes seneng. Ketika ABG ya punya kesenangan tersendiri. Gara-gara saya jadi kiai di desa perusahaan ono wong dilo-dilo terus naik silang gak seneng. Nah kan bento kan. Dulu tanpa ini semua saya juga bisa seneng. Kenapa sekarang saya menjadi bodoh? Seneng ngenteni nak pengaruh akeh, nak wong do sopan. Dan saya ada ingin jadi bodoh gitu kan. Mana kula nuduh pengaruh ora urusan. Ya memang kita harus melatih begitu terus. Kalau enggak kita pasti akan melakukan syirik khofi karena kita sudah orang yang sejahtera, orang yang aman. Orang yang aman itu rawan menentukan satu selera. Di mana selera itu sebetulnya mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Apa ro'ay tamani akhudha ilahaun Allah. Akhirnya kita menuhankan hawa nafsu. Makanya kalau Allah mengingatkan ya, kalau kita ahli Quran itu diingatkan Allah itu terasa sekali. Misalnya ada ayat wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin atau ayat ansha'alakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Bahwa Allah lah yang menciptakan kamu punya mata, punya penglihatan. Allah lah yang menciptakan kamu punya telinga. Allah lah yang menciptakan kamu punya rasa. Kalau kita ahlul Quran, ahlullah, seorang yang dekat dengan Allah, kita akan tahu bahwa saat saya makan enak itu karena Allah menciptakan satu rasa, di mana akhirnya saya menikmati makanan. Kita melihat satu gadis atau uang atau apa yang kita senangi, kita merasa nikmat karena Allah menciptakan rasa nikmat. Tapi karena kita sudah banyak dosa, berlumuran kemusyrikan, akhirnya kita mengatakan makanan ini enak, uang itu enak, dunia itu enak. Itu semua enak kan karena rasa. Jajal kena setruk. Coba truk diambungi wong ayu ana rasane to kan. Kowe setruk ning arep ana suwate ana makanan enak ana gunane to. Kita harus terlatih.
tiap detik, tiap menit kita harus berlatih surut ke belakang. Bahwa semua itu ada rasanya karena kita diberi Allah asam awal absara wal bahwa kita karena punya telinga, punya penglihatan, punya rasa. Makanya Allah menutup qalilan ma tashkurun, tapi betapa sedikitnya kamu syukur. Artinya kamu syukur setelah kamu menikmati makanan, malah makanan ini menjadi begitu penting. Setelah kamu menikmati seorang gadis, malah gadis ini begitu penting. Nak jeneng susah era karuan, nak putus cinta, boleh tampar dan sebagainya. Wah, pengaruh ya begitu. Pengaruh ini menjadi penting. Ini kita na'udzubillah min syarri dzalik. Kita jangan begitu. Seorang mukmin yang sejati tidak boleh begitu. Mukmin sejati akan terus ala dzikrillah tatmainnul qulub. Bahwa hanya dengan Allah kita menjadi tenang. Ya itu begitu memang. Makanya Rasulullah, para ulama semuanya itu anti. Samanya bentuk-bentuk penuhanan nafsu. Karena penuhanan nafsu dimulai dari pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan. Dan ini penting, makanya Nabi Musa mendidik, loh kamu itu gimana? Sekarang kok mau ingin punya selera baru, punya Tuhan baru. Sementara Tuhan-Tuhan ini tidak terlibat saat kamu menghadapi sama, kenapa saya harus menuhankan gadis, menuhankan anak, menuhankan istri, menahankan semua ini. Toh ini semua itu enggak terlibat dalam wujudnya saya. Juga tidak terlibat dalam membuat saya punya mata, punya telinga, punya. Nah, dengan logika tauhid yang mantap begini, dengan logika tauhid yang mapan ini, kamu akan melihat ayat-ayat jihad itu tidak ekstrim. Memang secara lahir ayat jihad itu ekstrim, misalnya qul in kana abaukum wa abnaukum wa akhwatukum wa ashiratukum dan sebagainya. Jika hartamu, anakmu, saudaramu, wa amalun iktaraf tumuha wa tijaratun taksawna napa kasada. Tempat-tempat yang kamu senangi, perdagangan yang kamu ingini, ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarab. Jika semua itu kamu anggap lebih penting ketimbang Allah, kata Allah, silahkan berhadapan-hadapan dengan saya. Dan suatu saat saya pasti menyiksa. Fatarab batu innama aku mutarab. Karena dengan logika tauhid yang mantap, tentu Allah tidak pernah bisa kita bandingkan dengan seorang anak, seorang istri, seorang teman. Artinya dengan tauhid yang mantap, semua ini tidak penting. Kalau ini tidak penting semua, ketika Allah nyuruh jihad ya tidak pernah kita tekan perang. Wah, nak perang nak mati bojoku piye anakku. Karena tentu dengan logika tauhid yang mantap, Allah tidak pernah diperbandingkan. Artinya Allah harus nomor satu. Nah, kita yang kita alami sekarang itu diam-diam sudah begitu. Apa roe tamanit tahoda ilaha hunawa. Bahwa kita ini akan menuhankan selera. Dan itu kita alami sekarang. Makanya semenjak ngaji ini itu harus tobat. Orang sanggup Lailatul Qadar tobat kita cukup. Jadi karena ini tobat batin. Boleh wiridan astagfirullah ping 1000. Kalau kamu secara tauhid tidak tobat, di sini berolot tok ning atimu. Iya, di sini berolot tok tidak boleh. Kita tidak boleh cacat secara tauhid. Kalau kita sudah cacat, itu mau istighfar berapapun tidak ada gunanya, karena kita sudah cacat secara akidah. Ya, cacat secara akidah. Nah, kalau sampean tanya, lalu trik-trik apa, kiat apa untuk menghilangkan syirik hobi, syirik yang enggak kelihatan? Kata ulama-ulama, caranya minimalkan selera. Atau kalau kamu terpaksa punya selera, ingat bahwa itu dari Allah. Jadi tadi logikanya gampang kan. Kita sebetulnya di era modern lebih gampang logika tauhid. Misalnya saya sebagai manusia melihat makanan enak senang, melihat gadis cantik senang, melihat uang senang. Senang ini itu sebetulnya dimulai dari gadis itu atau dimulai kita punya rasa, kita punya mata. Saat kamu senang karena melihat, itu sebetulnya senang dimulai dari karena kamu punya mata, apa karena gadis itu cantik? Karena kita punya mata. Wong bisa kerana rasanya gadis cantik. Paham? Nah, kalau dimulai dari mata, tentu fungsi mata ini lebih penting. Bahwa mata hanya berurusan sama penciptanya, bahwa kita punya mata karena Allah. Sehingga cara kita menghitung nikmat tentu tidak mendewakan gadis itu. Wah, aku nak rasa senengnya jadi aku mati. Paham?
Ini harus dilatih terus. Ya sama seperti makanan gitu, bahwa kita bisa merasakan sate, merasakan enaknya hidangan, karena kita masih punya rasa. Saat rasa itu hilang oleh stroke atau oleh penyakit yang lain, ini ada gunanya semua. Apalagi di era modern kita membuktikan itu lebih mudah. Misalnya kalau kita darah tinggi, makanan sate menjadi problem. Kalau kita punya kolesterol, makanan ini menjadi problem. Akhirnya apa? Quran teruji kebenarannya bahwa semua kenikmatan duniawi itu kembali pada rasa dalam diri kita atau organ-organ dalam diri kita atau elemen-elemen dalam diri kita. Nah, elemen-elemen itu mulai asam, awal, absor, wal afida tentu hubungannya dengan penciptanya, dengan Allah. Harusnya ya itu yang penting, bukan yang di sekeliling itu. Paham ya? Itu harus dilatih terus. Nah kalau menyangkut yang kayak selera kayak yang lain misalnya. Itu di Ihya saya pernah baca satu cerita. Ada seorang resi, penasihat seorang raja. Raja itu bijak karena punya penasihat yang bijak pula. Nah, suatu saat raja itu dapat hadiah satu keramik yang dari kristal, bagus sekali. Itu gelas dari keramik bentuk kristal, bagus, indah sekali. Raja itu senangnya bukan main. Sampai-sampai saking senangnya itu kalau minum ya harus pakai gelas itu. Kalau tidak marem. Ketika raja saking senangnya karena punya benda yang sangat dia sukai, sang penasihat itu bilang, "Hai raja, saya itu tidak senang sama benda ini." "Kok bisa? Kamu itu gimana? Kamu penasihat saya. Saya itu senang sekali kok kamu tidak apa?" Senang. Jawabnya penasihat itu, "Jika jenengan senang betulan, itu akan tersiksa karena kesenangan yang berlebihan." Suatu saat kristal itu pecah. Pecah, raja sangat gelisah, sangat risau. Beliau bilang, "Laitahu lam yakun." Saya senang andekan dulu-dulunya tidak pernah ada. Kalau dulu-dulunya tidak ada, enggak pernah susah karena pecah atau karena ini. Itu sama dengan yang dikatakan Sayyidah Maryam, "Ya laitani kuntu nasyam masih." Ya seperti itu. Kita harus melihat begitu. Semua nikmat Allah harus kita lihat bahwa itu dari Allah. Kalau tidak diandekan tidak ada juga tidak apa-apa. Itu bisa dilatih. Itu tadi kita menghindari punya benda yang kita senang secara berlebih. Misalnya yang saya alami. Saya misalnya kiai punya bendera. Kita harus latihan. Misalnya diderekkan ya senang, pergi sendirian ya senang. Misalnya dihormati orang ya biasa, dipisoi wong ya biasa, harus dilatih. Kalau tidak, kamu akan tergantung dengan fenomena atau kejadian-kejadian di sekeliling kamu. Dan itu mengganggu kita kenyamanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini telah tersakan. Walama apa kau mongko semangsane waras sapa Musa. Kala mongko dawuh sapa Musa subhana. Moga suci panjenengan. Tanzihan krana bersihna la kamaring panjenengan. Tubtu ilaika. Tubtu tobat sapa ingsun ilaika kamaring sira. Tubtu tobat sapa ingsun ilaika kamaring sira. Min su'ali ma saking takok perkara. Utawa njaluk perkara. Lam umar kang ora den perintah ingsun biya. Wa ana awalul mu'min. Wa ana uta ingsun iku awalul mu'minina. Iku kawitane pira-pira umum. Wa ana uta ingsun iku awalul mu'minina iku kawitane pira-pira umum. Di zaman ing dalam zaman itu. Ini di pulau terang. Jadi rumah tenang, masalah salah paham nuriskan. Pulau terang dari segi ilmu yang mudah, artinya yang sing rapati sakral ya, sing rapati sakral. Ora langsung Quran, yang enggak pati sakral. Ilmu dolanan ijtihad, ilmu yang dari hasil ijtihad. Menurut pendapat Mu'tazilah bahwa Allah itu tidak mungkin bisa dilihat secara fisik, baik di dunia maupun di akhirat, bahkan saat di surga sekalipun. Itu tidak mungkin Allah bisa dilihat. Dalilnya Mu'tazilah adalah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, bahwa Allah itu tidak bisa tersentuh atau terliputi atau ditemukan oleh al-absar, oleh mata manusia. Menurut pendapat Sunni ahli sunnah, berdasar banyak riwayat, jadi
Sama dengan salah paham. Dari awal ahli sunnah berpendapat demikian itu berdasar banyak riwayat sahihah, riwayat dari hadis sahih bahwa Rasulullah sering ngendikan, tidak sekedar pernah sering ngendikan, innakum satarawna bakum kama tarawnal qamara lailat kama tarawna lailatal qamar kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna, bahwa kalian nanti di akhirat akan melihat Allah secercah kayak kamu melihat rembulan di malam yang sangat cerah, lailatal badri. Kemudian ada banyak ayat wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat itu wujuhun, ada beberapa wajah yauma idzin ing dalam dinane kiamat nadhiratun ingkang cerah, ingkang mencorong. Ila rabbiha kang maring pangerane wujuh nadhiratun iku ningat. Atas nama dalil-dalil itu, ahli sunnah meyakini bahwa nanti seorang mukmin yang masuk surga itu bisa melihat Allah. Nah, tentu karena Allah itu layak takayyaf, tidak bisa direka-reka. Ahli sunnah berpendapat yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin walam sisorin, bahwa saat kita melihat Allah adalah dengan melihat yang tanpa bisa mereka-reka, yang tanpa bisa meliputi secara penuh atau bisa melihat secara detail, secara sempurna. Karena Allah bagaimanapun adalah laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tentu tidak bisa direka-reka. Nah, kalau masalahnya demikian, bisa melihat tapi tidak bisa mereka-reka, bisa melihat tapi tidak bisa sempurna, bisa melihat tapi tidak bisa identifikasi, bisa melihat tapi tidak bisa mensifati. Kalau masalahnya demikian, berarti tidak menjadi masalah. Artinya khilaf antaranya ahli sunnah dan mu'tazilah itu bukan khilaf yang serius. Bahwa masalahnya kita melihat Allah adalah bentuk kenikmatan. Dan itu saja, ekspresi dari kenikmatan ahli jannah adalah punya hak lihat Allah. Meskipun dengan melihat yang diwiri kaifin walam fisorin. Satu melihat yang tidak bisa detail, tidak bisa sempurna, tidak bisa mereka. Itu pendapat ahli sunnah dan mu'tazilah. Nah, kemudian ada fakta-fakta riwayat. Misalnya tentang Nabi Musa. Nabi Musa ketika Isyak, sangat ingin ketemu Allah, itu spontan beliau memohon Rabbi arini anzur, ya Allah, berilah aku kesempatan untuk melihat Engkau. Allah menjawab, lantaroni, kamu tidak bisa melihat saya. Tapi coba lihat gunung itu. Kata Imam Suyuti, di mana gunung itu tentu secara fisik, secara materi lebih kuat ketimbang Nabi Musa. Alladzi huwa aqwa minka, bahwa gunung itu lebih kuat ketimbang kamu. Akhirnya Nabi Musa melihat gunung di sekelilingnya. Ternyata gunung itu ketika baru separuh dari qadru nisfi an mulatil khinsir, baru benar-benar kecil sekali dari sinarnya Tuhan. Qadru nisfi an mulatil khinsir, separuh sinar dari kadar separuh biji jentik. Itu gunung sudah hancur. Dengan demikian nggak bisa dibayangkan andaikan Allah muncul secara penuh. Gunung yang sekuat itu saja langsung kayak apa kalau muncul di hadapan Musa. Nah, terus akhirnya beberapa riwayat yang demikian, ini di rumah Allah tenang, oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama-ulama ahli sunnah dianggap satu riwayat sing minal mutasyabih. Ya, artinya satu riwayat Quran atau hadis sing mutasyabih. Mutasyabih itu ya yang kayak yang diterangkan Quran. Fa amal ladina fi qulubihim shay'un fa yattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnati wa ibtigha. Orang akan mencari-cari persisnya kayak apa. Misalnya kalau berupa cahaya, berarti Allah itu berbentuk cahaya. Kalau kamu yakin demikian juga syirik, juga kafir karena laisa kamitslihi syai'. Itu banyak riwayat yang begitu. Misalnya Kanjeng Nabi nanti ngendikan
Wa tadul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula kit. Itu diriwayat hadis sahih. Dan Allah survei melihat mendadak neraka, disurvei. Hal min mazid, apa kamu butuh anggota baru, butuh tampungan apa? Baru. Nah, kurang akeh tak tambahi. Lha iku istilah Nabi pas Allah survei itu. Wa tadul jabbar qadamahu 'ala jahannam hatta taqula kit. Jadi saking kuatnya pangeran, ngidain rokok nganti kriat-kriat, nah, itu kan nampu arteno kan karu-karuan. Maksudnya bayang no pangeran kaya raksasa kan betul mungkin. Bayang no pangeran nur juga betul mungkin. Maksud pangeran kaya pelangi. Itu masalah-masalah yang oleh pakar-pakar ahli sunnah, oleh ulama ahli sunnah dianggap minal mutasyabih. Sama seperti ayat-ayat yang secara lahir, misalnya ada ayat ya duwai nopo-nopo. Di bawah tangan Allah di atas tangan manusia. Sama seperti ayat walitusna ala aini. Musa Isa kamu itu kesayangan mataku ala aini. Mata saya itu paling senang kalau melihat kamu. Walitusna apa? Tentu tidak bisa diartikan bahwa kemudian berarti Allah punya mata. Nah itu masalah-masalah yang diperdebatkan terus oleh ahli sunnah dan mu'tazilah. Dan para kiai sekarang sampai kiamat tidak akan menemukan hakikat itu semua. Tapi kita punya gambaran, kenapa itu bisa terjadi. Misalnya begini, kalau sering ditanya orang, Gus katanya orang sebelum wujud, itu sudah ada al-misa, sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Yaitu di alam zat. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim ala subirab bikum qalu. Terus pertanyaannya adalah seperti teori saya tadi, kita melihat karena dengan mata, karena terlanjur cara melihat kita dengan mata, tentu sesuatu yang tertutupi atau yang jauh menjadi tidak kelihatan. Karena kita terlanjur mendengarkan dengan telinga, saat telinga kita sumpeli, maka kita sudah tidak bisa mendengar. Tapi masalahnya, apa betul dengan mata ini, apa betul dengan telinga ini kita nanti melihat Tuhan? Konstruksi kita kan nanti dirubah total. Elemen kita nanti juga dirubah total. Sehingga dengan perubahan-perubahan elemen itu dimungkinkan sesuatu yang diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak perbandingan tentang itu. Misalnya, wah jenenge mangan ora sak piring ya ora war. Jenenge. Tapi ketika era ditemukan orang tidak makan pakai infus juga waras. Karena elemennya ternyata ditemukan. Sekarang tidak usah makan satu piring nasi, cukup pakai infus yang lewat organ tertentu bisa apa? Lapar. Oh ya bisa menggantikan fungsi makanan. Ya sama bisa saja begitu nanti di akhirat mata kita yang punya problem penglihatan karena bersyarat harus dekat, bersyarat harus ditutupi. Problem ini bisa dihilangkan kalau rekonstruksi badan kita dirubah toh. Karena di akhirat segalanya dirubah. Yaitu yang disebut Tuhan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Bumi juga diganti, langit juga diganti. Nah, dengan elemen-elemen yang berbeda tentu nanti dengan kemampuan yang berbeda. Dengan sistem komunikasi yang berbeda. Sebab itu mungkin sekali yang dikatakan Allah wujuh yaumidin nadhirah ila rabbiha nah, soal persisnya kayak apa wallahu a'lam, tapi kita punya bayangan-bayangan gambaran betapa itu mungkin sekali mungkin. Paham ya? Itu penting kalau aturakan tembaki mau titik sampai sisa biar tidak menjadi masalah. Terus sekarang ada dalil lagi tentang Mi'raj. Kenapa ahli sunnah ngotot bahwa Allah itu mungkin dilihat? Ada dalil tentang Mi'raj. Mi'raj ketika Rasulullah sampai Sidratil Muntaha itu mengalami satu dialek dengan Allah. Lah Mu'tazilah salah. Mu'tazilah keliru ning ngeten. Pancen rapati tau ngaji Mu'tazilah. Senengane mikir tapi ora tau napa ngaji. Pakar-pakar tak niki ngoten, pakar Islam tapi ora tau ngaji. Jadi ya isane mau mikir. Tapi ra iso ngaji, mikir ora materi ini kan gak karu-karuan.
Mu'tazilah itu punya pendapat bahwa Allah tidak bisa dilihat. Itu dengan dalil Nabi Musa sing nabi ora iso delok. Mergo Allah ngendikan lantaran kamu ndak akan melihat ya. Tapi cara pandang ahli sunnah tidak begitu. Nyatanya Rasulullah di Sidratil Muntaha bisa melihat Allah. Sebab itu ketika Allah ngendikan lantaran ini Nabi Musa itu serius. Kowe ra iso ndelok aku, mbok nak liyane kowe, misale Muhammad. Mulane dari Imam Suyuti, lantaron niku beda mek lan ura. Cara dari awal Allah ngendikane, lan ura, aku ora kena asih delok. Iya sapa wae ra iso ndelok. Mulane niki Imam Suyuti dawuh, wa ta'bir bihi dunalan ura, yufidu imkana ru jadi. Digeleng-geleng. Kenapa Allah cara ngendikan lantaroni kamu tidak melihat saya? Kamu Musa tidak bisa melihat saya. Berarti bisa diartikan, nah selain kamu, misalnya Muhammad, Ibrahim, bisa. Ya kan kode kok cawe dong. Aku rasa seneng kue, iso wae seneng wong li. Kue ra iso ngartekno, saya iku rasa seneng wong lanang mboten saged. Ora seneng kue. Ya kamu saja. Iso wae seneng wong. Beda nak cewek itu ilmu mendingan aku ra iso seneng sapa wae. Aku ra iso seneng. Berarti ndekne di kelainan sing dadekno ra iso seneng. Iku ambek sapa wae ra iso. Lah Allah ngendikan lantaroni mboten lan ura. Ya ini jalan nerangno Imam Suyuti. Lantaroni kowe Musa ra iso ndelok aku. Ora kok apa jawab lan ura, aku ra iso didel. Andai kan dari awal Allah ngendikan saya tidak bisa dilihat. Tentu siapa saja tidak bisa melihat. Paham ya? Sebab itu Mu'tazilah salah sekali kalau bikin dalil ayat ini buat satu ketentuan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Mergo Allah dawe aku ora iso ndelok aku. Ora aku ora iso didelok. Berarti yang karuan kena vonis tidak bisa melihat kan Musa. Bukan yang lain. Ya. Sebab itu banyak hadis tentang Sidratil Muntaha di mana Nabi Muhammad berdialek langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sah. Dan tidak perlu bertentangan dengan ayat ini karena ayat ini adalah nafyun li ru'yati Musa li rabbi. Satu bentuk penafian bahwa Musa tidak bisa melihat Allah. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Musanya yang tidak bisa melihat. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Ini maksudnya apa? Wa ta'bir bihi dunalan ura yufidu imkana ru'yati ta. Paham ya? Mergo lantaran itu hanya berkisar kepada Nabi sinten Musa. Kecuali kalau ayatnya lan ura, aku ra kena didelok. Nah ngono nggih pun. Balik kados itu masalah. Sebab itu kita harus yakin, yakin sesuai mazhab ahli sunnah bahwa kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Soal persisnya kayak apa itu tetap biwairi kaifin walam bisobi. Ini sing dadi akidah ahli sunnah ma khatara bibalika fawahu bihilafi dzalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang bentuk Allah fawah bihilafi dzalik. Allah tentu tidak demikian. Misalnya kita terlintas Allah itu paling kayak sinar yang begini. Ya Allah tidak begitu. Misalnya kita terlintas kayak apa, ya Allah tidak begitu. Namanya ma khatara bibalika fawahu bihilafi dzalika. Apa yang terlintas di hatimu, ya Allah tidak begitu. Karena kita punya kaidah baku bahwa tentang Allah adalah laisa kamitslihi bahwa Allah tidak pernah ada padanannya. Ini gue sendiri pujian-pujian disebut mukhalafatul bilhawa. Menurut terus. Qala jawab Allah Ta'ala lagu maring Musa. Tidak usah peristiwa ini. Ya Musa, ya Musa ini istofaitu ka'alan nas. Ini istofaitu ka'alan nas. Ini saat temen ingsun Allah iku istofaitu ka. Iku milih apa ingsun ka ing sira. Ikhtar tuka tekse milih ingsun ka ing sira alam nasi ing atase manusia. Ahli zaman ika tekse penduduk sak periode diri salati kelawan tak pilih layak untuk risalah ingsun. Maksudnya untuk risalah Allah.
bil jam'i lan jamak risalati wal ifradi lan ifrad risalati boten usah alif ausial lam boten usah alif wa bi kalami lan tak pilih iso untuk ngendikan ingsun taklimi tegese ngendikan ingsun iya kaya ingsun fakut mongko ngalapo sira mak ing perkara ate tukang pangan paring sapa ingsun ka ing sira minal fadli saking anugrah saking rahmat wa kunna ana sira iku menasaki ini aku setengah saking sing syukur-syukur kabeh kowe syukur an umi maring pira-pira nikmat muslim wa katabna lan nulis sapa ingsun lalu krana musafil alwah ing dalam pira-pira laut sabak nggih kuna maknani sabak nggih lembaran-lembaran Taurat alwah Taurat tegese pira-pira lembarane Taurat wa kana lan ana alwah min sidril jannah saking dedaunan swarga au zabarjatin utawa saking jenis batu zabarjat au zamrotin sabatin asra utawa sangka zamrot sabatun aw asratun lempirane ku nak rapi itu utawa 10 mingkul lisain aku nulis ning Taurat mingkul lisain saking saben-saben urusan yuktaju kang den butono apa ilahi fitin ing dalam masalah aku dalam Taurat ada panduan-panduan tentang melaksanakan agama mau itu tan hale dadi mau itu nasihat wa tafsilan lan hale dadi penjelas tapi nanti kesih jadi penjelas likul lisain maring saben-saben perkara dawuh kul lisain badalun jadi badal minal jari wal majrur qabla usrumi ila dawu fakut mongko ngalapo sira ing alwah qabilhu tegese nampa sira qabilhu tegese nampa sira ing ikilah dalil utawa ing ikilah jadi wau sing katabna lagu min ekul nanti kese ngucap sapa ingsun muqaddar hale sing kira-kira ana qabilha bikuwatin kowe lem nampa Taurat bikuwatin kelawan tenanan kelawan serius bijidin tegese kelawan tenanan wastihadin lan nggih tenanan sing fisik mijidin istihad itu tenanan cara berpikir. Ane kalau pemikiran jenis istihad mijidin itu keseriusan fisik, istihad itu keseriusan berpikir. Wa amur lan perintah sira kaum maka ing merintah sira kaum maka ing kaum sira ya kudu supaya ngalap sapa kaum muka supaya ngalap di ahsaniha kawan bagus-bagus wah maksudnya mengambil yang baik kemudian dilaksanakan mengambil dengan cara yang terbaik saurikum darul fasidin bakal ngetokno ingsun kum ing sira kabeh darul fasidin ini omahe to domisiline pira-pira sing fasik Fir'aun atau Fir'aun wa atba'i lan pira-pira pengikuti Fir'aun wa ya te darul fasikin misru iku Mesir tidak tabiru supaya ibar sira kabeh bihim lawan al-fasikin saat ribu bakal ngenggokno sapa ingsun an ayat di saking ayat-ayat ingsun maksudnya diparingi ra paham edala ini kudrati tegese dalil-dalil kekuasaan ingsun minal masnu'at saking pira-pira barang sing diciptakno wa ghairi halang liyane masnu'at aku bakal ngenggokno maksud tidak diberi kepahaman sapa sing gak diparingi paham alladzina wong akeh atakabaruna kang angkuh sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi diwiri hakik lan tanpa hak wong sing sombong ora bakal paham ayat-ayat Allah bi an asdalhum gambare Arab yen to nginakno sapa Allah memberikan kehinaan sapa Allah hum ing alladzina fala yatakabbaruna maka sok ben ra iso sombong sapa alladzina fiha ing dalem Arab wa iyaro lamun ningali sapa alladzina takabbaruna kula ayat ing saben-saben ayat layu minum mongko ora iman sapa alladzina fiha lan ayat wis dikandani ra nurut wa iyaro lamun ngerti sapa alladzina sabilar rusdi ing dalan kebenaran tori korupsi tegese dalan kebenaran ayil huda tegese petunjuk alladzi rupane huda itu hati bahasa Arab. Sebagian riwayat itu wa khairul hadi Rasulillah. Katakan wa khairul huda napa Rasul dan ndak apa-apa. Wonten dua bahasa. Alladzi rupane huda akan teko apa huda ing jelas saking ngersane Allah. La yatakhiduhu sabila. Wong ora ngalap sapa ngakeh ing arus di sabilan ing dalan. Yasluku kang ngambah sapa alladzina ing sabil. Nak ora barang apik ora dinten. Wa iya rasabilal ghayyi yatakhiduhu sabila. Wa iya lamun ningali sapa ngakeh sabilal ghayyi ing dalan kesesatan. Idolali tegese dalan kesesatan.
Yatashidu mongko ngalap sapa alladzina hu ing sabilal wa sabilan ing dalan. Zalika sorfu. Utawi mengkono-mengkono pengalian, maksudnya wong kok diparingi kelainan, cara berpikir kelainan. Iku bi annahum lan satemene alladzina yukadzibu mendustakan sapa alladzina bi ayatina lan pira-pira ayat kita. Kula niku maca ayat niki mulai saged ngalim. Nggih, mulai saged ngalim nganti sakniki. Ayat niki kula eling terus. Bahwa orang tuh ya seperti keterangan saya tadi, bahwa orang tuh kalau cara pandang sudah dirubah. Niku kayak ayat niki, ngendikane Allah, aku gak akan memberi hidayah sama orang-orang sing punya perilaku demikian. Nak arep dalan apik ora dinggo, nak arep dalan elek dieng. Kita punya contoh banyak, segudang contoh. Misalnya kalau sudah orang itu fasik, ana wong maca Quran nangis iku janda. Maca kok nangis sing ditangisi wapane. Kok nek ana maca Quran guya-guyu, ngrungokno ngono kok guya-guyu sing diguya-guyu. Sementara mereka tidak pernah janggal ketika misalnya nyetel kitaro iso nangis, utawa nyetel musik rap iso gedak. Kenapa sesuatu yang mungkar mereka tidak pernah janggal dengan sesuatu yang baik mereka janggal? Nah, orang sudah mbek kiai, mbek masjid, duwe dikekekno masjid, dikekno kiai maksudnya. Tapi mereka tidak pernah janggal ketika duit dikekno lonte, dikekno pre. Saya itu pernah berdebat sama seorang Wahabi masalah ziarah kubur. Atas nama sama-sama ulama. Artinya tidak atas nama tradisi. Nah, atas nama tradisi orang NU mesti mau kuburan. Saya itu kebetulan dulu sering disuruh dimintai tolong nerjemah buku teks-teks Wahabi oleh orang Wahabi. Kadang-kadang diskusi. Ya saya bilang saya mau diskusi caranya sama-sama dengan kapasitas ulama, tidak dengan kapasitas tradisi. Ya, kalau dengan kapasitas ulama, yang jelas saya sudah unggul dulu karena saya hafal Quran, hafal sekian ribu hadis. Situ kan hanya orang Arab. Oh iya katanya, jadi ngaku itu. Dan tidak harus jelas. Seperti ini bukan urusan sombong. Memang kalau orang harus berdebat dengan kapasitas. Kalau tidak dengan kapasitas kan terus repot kan, terus tersangka kan. Nah itu kan repot gitu. Akhirnya dimulai. Kan sangat menyesatkan ketika cari ketenangan komoro kuburan. Cari ketenangan itu ya baca Quran. Itikaf di masjid, ngapain itikaf di kuburan? Ngapain ziarah nopo? Terus saya tanya, maksudnya itu mesti salah. Ya salah, karena harusnya kan baca Quran, wiridan itu di masjid, tidak di kuburan. Terus saya tanya begini, oke itu salah. Saya tanya sekarang. Kenapa dari dulu misalnya Rasulullah di banyak hadis kok gak ngendikan gini, maca Quran itu sing apik ning masjid. Andai kan dari dulu Rasulullah membatasi begitu maca Quran sing apik ning masjid, tentu aku ora maca Quran ning omah, ora maca ning kuburan, ya ora maca ning pondok, mergo ora masjid. Iya. Berarti Rasulullah kan hanya bilang maca Quran apik lho, ya apik diwaca ning ndi wae napa? Apik. Lah tepane diwaca ning kuburan. Boten tenan boten kuwi ya. Iku ora baleni malih ya. Orang Wahabi itu kan sebetulnya punya problem ilmiah juga ya. Jadi tadi misalnya baca Quran itu kalau di masjid bagus. Kalau di kuburan jadi tersangka kan, dianggap nopo? Nah, pertanyaannya, apa ada hadis yang Rasulullah itu membatasi kebaikan baca Quran kalau di masjid? Kalau tidak ada batasnya. Mau Quran itu baik di mana saja. Yang menjadi pantangan ada riwayat itu kan kalau saat kita di WC saja kan, saat kita kondil ada, menang dia. Ya memang nggak ada batasannya. Sama seperti kita sama aliran tertentu ya. Saya juga pernah ketemu misalnya aliran-aliran yang melarang tahlilan, melarang apa. Memang kalau kita dari segi dalil, kita pasti kalah. Rasulullah pada pundut itu rati tahlili ya rati pitung dinani ya rati patang pulau dinani so entek lah sampai nanti terang no. Andai kan itu kebenaran tentu yang paling pertama melakukan adalah para sahabat. Wong Wahabi nak debat kan meyakinkan
Andai kan itu satu kebenaran, tentu yang pertama melakukan para jahat. Nyatanya tidak ada riwayat tadi Nabi ditahlili di dino di patang pulau dina ini di mana ada haul Rasulullah. Kalau Syabdul Qadir mana Allah. Saya tuh pernah ketemu kelompok-kelompok begitu. Ya saya bilang, oke, kalau Anda berkeyakinan demikian itu silahkan. Tapi sekarang saya tanya, ada riwayat sahihah. Ya ini kita sepakat riwayat ini sahih karena ada di Bukhari Muslim. Rasulullah pernah ngendikan dalam hadis qudsi, hadis yang dingendikan Allah lewat Rasulullah. Man dzakaroni fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Orang yang ingat aku sendiri, maka aku juga mengingat dia secara sendiri. Dan orang yang mengingat aku di depan orang banyak atau bersama orang banyak, aku juga akan mengingat mereka di depan orang banyak. Dan bahkan sebuah riwayat mengatakan, dan aku bangga mengingat dia di depan para malaikatku. Kenapa Anda nggak pernah melihat bahwa tahlilan untuk eling pengiran rame-rame? Jadi sing sunat ora ngitung dinan ini tahlilan rame-rame itu. Kenapa kamu tidak pernah melihat bahwa kayak tahlilan ya khol itu anggap eling pengiran apa? Rame-rame. Oh sing diwiridno ya ora muni ya Abdul Qadir Jilani ya Sunan Bonang ya Kalijogo. Lah kalau gitu memang sirik. Saroku tahlilan sik khol la ilaha illallah la ilaha illallah. Lah iya toh. Yang dilafadzkan itu kan juga kalimat-kalimat tauhid. Lho nggih to masih khol Sunan Bonang kok koyo temen ya Sunan Bonang Sunan Bonang boten. Tetap la ilaha illallah. Khol Kalijogo wali kan begitu semua. Kenapa fenomena tahlil masal tidak pernah kamu lihat bahwa itu sebentuk ingat Allah secara masal? Kenapa tidak kamu lihat semakna dengan wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu? Bahwa ketika aku diingat bersama orang banyak, orang itu juga aku ingat secara orang. Dia tanya sama saya, apa ada hadis itu? Kayaknya saya pernah dengar. Ya berarti kita tidak perlu berdebat. Kamu murid saya, wong alim saya. Ya ini yang saya tidak mau gitu. Perdebatan tidak level. Akhirnya sama dapat ilmu dari saya. Harusnya debat itu tidak begitu. Sama-sama level terus kemudian ada yang punya kelemahan. Kalau gini jadinya tidak berdebat. Jadinya saya gurui kamu atau kamu ngaji saya. Betul-betul kerja. Ya kalau dipikir gitu ya ada baiknya gitu aja. Ya tetap nggak ngaku itu baik. Ya kalau dipikir gitu ya ada baiknya gitu wah itu. Ya itu kan ya memang begitu susah kan. Ya memang saya sendiri ya. Saya sering ngomong sama istri saya. Di umpama aku mati lah ya seneng. Ditahlili wong akeh terus wong do teko akeh misale mati dipendem terus mbok sing biasa jamaah ambek aku kon ndongakno. Cuma aku ya anti tahlil, tapi ya ora usah ribet-ribet. Memang masalah itu memang masalah, tapi yang jelas lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa atas nama mayit itu memang salah. Ya, atas nama mayit itu memang salah. Daripada atas nama mayit itu memang salah, kita pakai hadis sahih itu saja. Bahwa saat kita ingat Allah sendiri, Allah akan mengingat secara sendiri. Saat kita ingat Allah secara masal, Allah juga akan mengingat di arah secara masal. Dan Allah akan bangga, nama kamu akan disebut di hadapan para malaikat. Itu jelas pokoknya hadis. Sama cari di hadis-hadis Muslim di Bukhari. Itu kita lebih aman. Nanti kalau ini sudah di kiai tenan yang dalam tonggo-tonggo tahlil, Gus mengira bahwa wonten pitung dinane bapak kula. Ya, kok teko wiridan bareng-bareng nggih Gus. Ya, sebenarnya. Jadi kalau anak kadang dikai waktu mau itu hasanah gitu. Supaya kemauan tahlilan wiridan bareng-bareng, teman rasa peduli polemik NU Muhammadiyah. Wiridan dengan ya apik masal ya apa? Apik sing ora apik misale kowe jamu tamu iki duwe utangan, kiaimu sereten nak sembuh salam tempel duwe utangan. Ya saya cerita gitu aja. Artinya nak sembuh sugono iki utangan, ora duwe kasus ya apik. Sing dadi masalah iku ora kok perkara. Bolak-balik kol-kol itu jadi masalah kan penggalangan danane rasane. Wong wasine ra janggal mbek wiridane. Kemudian anggo proposal negara mergo ya ini terkenal proposal untuk diri Ismail itu sing masalah. Ini wong ora janggal. Ambek wiridan mboten apa?
Sing janggal itu gue bolak-balik mari janggal napa? Uang dari mana kok halnya besar-besaran mari janggal itu perkara repot. Enggak, artinya kita punya perbandingan. Kita ini jangan menjadi orang kelainan. Saya bilang sama orang itu, saya bukan anti papa, saya setuju sama mazhab Anda dalam banyak hal. Tapi kita jangan jadi orang kelainan. Ulama-ulama Wahabi, apa pernah se-ekstrim itu menuduh para pemusik? Misalnya ulama Wahabi apa mengarang begini, sungguh gila, sungguh bid'ah. Wong kok iso gedhe-gedhe ngrungokno musik rap. Sungguh enggak terpelajar. Wong iso nangis mergo ngrungokno musik. Kenapa selalu yang dihujat orang-orang yang ngaji ning kuburan? Orang-orang yang nangis saat ngaji di kuburan. Ini kan tidak adil. Satu kefasikan yang jelas-jelas fasik tidak pernah diadili sesering itu. Sementara satu kesalahan yang mesti fasik dihujat demikian rupa. Loh nggih to, orang-orang misalnya siapa saja di Indonesia, misalnya ada kelompok yang anti tahlilan. Apa mereka sesering itu janggal terhadap fenomena wong gedhe-gedhe ning niklak? Sing dijanggali kok amen wong tahlilan. Apa ora iso janggal mek sing gedhe-gedhe ning jero napa? Niklak ngoten maksud kula, cek seneng nek janggal mek wong saleh. Ya memang alasannya. Ya tapi wong sini kuburan gedhe-gedhe kan ya wong bingung, padha wong ning niklak ya wong bingung kabeh. Kenapa yang bingung satu tersangka, yang bingung satu enggak tersangka? Dan itu fenomena kita ini jangan sampai cara berpikir kita kebolak-balik. Rawong sedekah ning masjid janggal, rawong sedekah ning kiai janggal, tapi rawong bayar BTS boten. Saya bukan termasuk pengagum Gus Dur, tapi saya bukan benci Gus Dur. Saya itu pernah ketemu seorang kiai yang kunci sekali sama Gus Dur. Tiap acara mesti hujat Gus Dur. Suatu saat ketemu saya, tangklet aku. Gus nak jenengan termasuk sing gede Gus Dur napa boten? Waduh, pas. Tapi gak di depan umum. Bodoh dia ini nak omongan kan nakalan sisi-sisian. Jawab ulon ya. Biasa mawon. Ulon go, kalian Gus Dur biasa mawon artinya ya biasa mawon. Ya dia wong mukmin ora seneng ya kados kula seneng menjawab. Terus beliau menghujat semua bid'ahnya apa-apanya. Saya bilang begini, saya itu setuju sama Anda, tapi dengan satu syarat. Asal frekuensi kebencian Anda terhadap kemungkaran yang dilakukan Gus Dur juga frekuensi yang sama atau lebih pada fasik-fasik lain. Dan misalnya di Indonesia yang fasik itu pengeruh pasir ilegal juga fasik, pedagang prostitusi juga fasik, orang-orang bos-bos trafficking penjualan wanita juga, dan para kiai juga tahu itu lewat koran, lewat media. Apa kita sering menghujat fasik-fasik yang musma'alah ini? Kenapa kita lebih sering menghujat fasik yang mesti fasik? Misalnya Gus Dur atau siapa lah yang kita sedang tidak suka. Saya bukan bilang Gus Dur, betul. Mengenai kalau nak dinyek orang, misalnya saya dihujat orang, sing hujat aku misalnya wong sing wis saleh timbang aku, kalau diceritani Gus yang ini bukan seneng jenengan hujat jenengan. Angger hujat aku mek lonte luwih sering lonte cek saleh. Tapi nak hujat aku luwih sering timbang hujat lonte, berarti wong piye ta? Lah iya kan. Kalau atas nama kesalehan menghujat sesuatu itu kan karena kemungkaran kan. Kenapa kemungkaran yang satu tidak dihujat secara berlebihan, kemungkaran belum pasti mungkar, kadang dihujat secara berlebihan. Mari kula janggal kula kan ngoten sama mazhab Wahabi. Kok cek seneng nih muni darani wong ning kuburan sirik. Mergo golek ayam kok golek patok. Kok ora semangat darani sirik pisan wong sing ikhlas. Wong golek ayam kok ngenteni tip, ngenteni karo. Kecuali mereka adil. Wong sing golek hiburan ning kuburan golek patok ya sirik. Apa meneh sing golek karaoke luwih sirik misale. Tangone lumayan rada adil gitu. Kita ini kadang punya frekuensi yang lebih menghujat orang soleh ketimbang menghujat orang doleh. Hanya karena tahasud, saling benci. Lalu kalau baik Yailan puan jarang ngomong-ngomong. Kalau jagungan ya pas ngaji tok. Bukan ada kalau bakat jagungan pas ngaji tok. Ngomong ilmu pas ngaji tok. Nah di luarnya bukan jual kalau ngomong.
Masyarakat tidak kok ikut orang jenengan partai yang bener di. Partai yang bener ya partai ini Quran, Kasolihin, nanti dulu partai Jolimin lah. Saya itu masih biasa itu. Nah partai ini jenengan apa? Ya kawan Solihin loh. Ya karena itu ya, kadang tidak adil itu. Ya saya itu pakai ayat ini. Kadang orang itu kalau sudah kelainan, wa iya loh sabila dulu, iya tadi dulu apa? Sabila. Nah dia nak sabila rusti layak tadi dulu. Kalau sama-sama janggal kan janggal. Saya pernah baca di Jawa Pos itu bagus ada seorang pengamat, ada seorang ulama. Mungkin dia saking salehnya, tapi mungkin salehnya itu tidak pengalaman. Iya, tidak punya perbandingan mas. Soleh super mungkin itu. Dia itu menghujat MTQ. Kenapa musabaqah tilawatil Quran dibiayai negara miliaran? Padahal acaranya hanya pamer suara. Padahal Quran kan diturunkan lihat baru apa ayat. Itu hanya pamer suara saja kok dibiayai apa? Itu dari segi itu mungkin ada benarnya saya katakan dia orang soleh. Saya ulangi, dia orang soleh. Dan benar dia saat mengatakan bahwa itu hanya pamer suara karena tidak ada acara lidah baru apa ayat. Tapi karena dia kuper, ketika diingatkan seorang teman kiainya, artinya tembak. Nah, dengan janggal lembaga MTQ, merkontek miliaran dibiayai negara. Dengan pirang-pirang bah, nak negara gua olimpiade malah lebih kata. Ini gua malah jadi yang blotor, yang senam, yang nopo. Terus ini jangan orang apa-apa kan. Enggak artinya betapa kita ini tidak boleh menjadi soleh super, paham ya? Kudu dia perbandingan, ternyata negara juga sering biayai barang-barang yang ora jelas. Kayak olimpiade, wong blotor dibiayai. Tunggu wong syaratnya renang cuma ngoten. Iku luwih entek miliar. Paham ya? Itu makanya penting ya, bahwa atas nama kesalehan mungkin kita memang enggak sependapat sama satu dua fenomena yang dilakukan orang soleh pula atas nama kesalehan. Tapi kita harus cukup punya kearifan bahwa sama-sama benci adalah li ahli maksiat. Ya sama-sama hati kita ditetir. Misalnya manusia ditetir harus ada yang dibenci. Oke lah, takdir manusia pasti ada yang dibenci. Tapi atas nama agama kita melatih diri kebencian kita adalah li ahli maksiat. Bukan sama lawan-lawan yang tidak jelas faseknya. Saya bilang sama Kiai tadi, kalau Anda benci sama orang fasik mujma'aleh dengan frekuensi yang setingkat benci Gus Dur atau lebih, ya bagus lah kalau itu masih banding kata saya. Bonang hobi ini dengan mau ujar Gus Dur, orang ujar lihat kan buat tenang. Ya sama, jangan-jangan dihujat wahabi syirik mau orang yang kuburan. Wong sing ini tuh agak dihujat syirik. Alasannya dari kuburan boleh ayam boleh patok ya sama neng karaoke cari ayam cari tenang kok di karaoke. Aku loh foto-foto menghujat milih menghujat neng nikah timbang hujat neng kubu. Karena misalnya takok, ya kecuali nggak bandingannya. Tapi neng kuburan tidak gedek. Sampai sini masjid tapi nak soleh besoleh ya ono klasemen kok maksudnya itu ora masalah to nggih. Nak soleh besoleh ya ono napa? Klasemen nah. Nggih ya mesti unggul sini masjid hadis itikaf ning masjid luwih masyhur timbang itikaf ning kuburan ya masalah. Ya tapi perbandingan kita tentu sesama soleh. Jadi kaya aku, Abang Mustafa padha soleh nak klasemene kan berbeda. Misalnya begitu. Lho mboten memang kita harus melatih diri begitu. Selama ini kan sudah, ya itulah. Kita ini menghadapi banyak kelompok yang kita mungkin beda, mungkin benci. Tapi kebencian-kebencian itu jangan ekstrim. Karena sama-sama manusia punya watak benci. Itu untuk ahlul apa masih. Makanya saya senang model Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu memang tokoh hebat betul. Beliau itu di kitab Fathul Mu'in sampai kapan-kapan cari. Doa kunut itu yang dari Nabi itu kan hanya Allahumma ini gimana cerita, wa'af ini gimana sampai terakhir.
Kata yang ngarang Mu'in, kata para ulama Syafi'iyah, tidak apa-apa dan baik andekan ditambahi kunut yang dilakukan Umar. Artinya doa tambahan yang dilakukan Umar. Itu cuma orang karu-karuan, cuma budak. Beliau bilang gini di doa itu, ya Allah, wa nakhla umayyab jurukan. Jadi setelah doa itu selesai, dan saya ya Allah akan selalu membenci orang yang mendurhakai engkau. Dan saya ya Allah akan selalu bermusuhan sama orang yang menjadi musuh engkau. Kenapa saya katakan ini baik? Karena kalau kita berlatih demikian, tentu cara benci kita sama seseorang bukan berdasar nafsu, tapi berdasar potensi orang itu musuh Allah atau tidak musuh Allah. Kalau kita tidak berlatih demikian, maka benci orang berlatih karena nafsu. Akhirnya korbannya santri dewi, kelompok itu selama saya ngaji 10 tahun. Gara-gara itu partai Gudi itu kan kebencian yang karena yang selama 10 tahun jadi santri ini dalam santri taat. Barang kerungu itu partai, santri maksiat. Itu kan berdasar nafsu. Kita harus melatih diri untuk benci seseorang berdasar amruwah, berdasar hukum. Jadi kamarnya yang Mustafa ngeteni ngurung kabar dari selingkuh lah kamarnya. Angger ngurung kabar dari selingkuh itu kan Mas Ramutullah pokoknya tenang berdoa para maksiat. Paham ya? Ya karena kita jangan sampai masuk ayat wa ya rasabila napa istilah ayat tadi sabila ya rasabila ya tadi napa. Kita jangan sampai pola pikir kita berbalik-balik. Paham ya, pola pikir kita napa? Berbalik. Jadi mau kayak wong sing wis kelainan, ora wong jilbaban, manggo cacat, kok iso kok ora ungkep. Bareng wong belajar gak janggal. Itu kan repot. Dadi wong belajar gak janggal, ora wong cadaran, wong jilbaban apa? Janggal. Kok iso ora ungkep. Enak jare wong saleh dene kadang ngono. Klambi rung dadi dinggo kan. Ora utuh. Wong belajar klambine mboten apa? Utuh. Boleh melarat. Tuku celana dawa ora kuatnya celana apa? Pendek. Mungkin kalau berpikir waras kan, boleh gaya melarat. Tuku celana penuh gak kuat, tuku celana apa? Pendek. Bukan sampai cara berpikir gimana kan? Menurut persakan itu orang-orang yang cara berpikir salah itu ngedikannya Allah saat seribuan ayat orang bakal paham ayat-ayat. Kemana orang bakal jadi wong apik. Mereka cara pandang juga salah. Di annahum kadzabu bi ayatina kelawan sebab dan wong akeh mendustakan sapa ngakeh di ayatina kelawan pira-pira ayat itu. Bahkan lan ana sapa ngakeh anasane ayat wa filina kulali kabeh. Pakot mau sisi apa mesti sebagian Islam. Alladzina wa ngakeh kadzabu kamu mendustakan sapa alladzina bi ayatina kelawan ayat-ayat itu. Walikul akhirati lan pertemuan akhirat ayo basi tegese tangi sangko kubur wiri yang jane pas habitat udah dibatal edatul tegese tegese dibatal apa amal amali alladzina ma tegese perkara amilu kang kudu nglakoni sapa alladzina ing maksudnya ing dalem dina min khairin sanging kaapian kasilaturahim yen kok dene silaturahim basa takotin sutako pala sawab mengko ana ganjaran iku mujud lalu ngerti wong akeh li agami syarti ana ora anane syarate. Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.